Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang populer di kalangan umat muslim, terutama bagi mereka para penuntut ilmu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Hadits riwayat Imam Muslim. Hadits ini sejalan dengan salah satu firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya orang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling wah di antara kamu. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Namun, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk suka video ini dan tekan tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Islampedia. Terima kasih. Kisah haru Julaibib, sahabat Nabi yang buruk rupa tapi jadi rebutan bidadari. Julaibib radhiyallahu anhu merupakan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak mengetahui siapa ayah dan ibunya. Tampilan fisik Julaibib yang kerdil, pendek, dan lusuh membuat ia jarang didekati oleh orang sekitar. Bahkan seorang pemimpin Bani Aslam, Abu Barzah, sempat berseru tentang Julaibib, jangan pernah biarkan Julaibib masuk di antara kalian, demi Allah, jika dia berani begitu, aku akan melakukan hal yang mengerikan padanya, serunya mengutip berbagai sumber kehidupan sehari-hari Julaibib penuh haru. Ia tidak memiliki tempat tinggal untuk berteduh, tidur pun hanya berbantalkan tangan dan beralaskan pasir serta batu. Meski demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menyayanginya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri Julaibib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kenapa Julaibib tidak menikah? Siapakah orangnya yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini? Ya Rasulullah, ujar Julaibib, meminang gadis Ansyar. Selama 3 kali dalam 3 hari berturut-turut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya hal yang sama kepada Julaibib, hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa Julaibib ke rumah sahabat Ansyar. Aku ingin menikahkan putri kalian, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya sahabat Ansyar mengira jika putrinya akan dinikahkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu saja itu sangat gembira bagi mereka. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa pinangan ini bukan untuknya. Kalau begitu pinangan ini untuk siapa wahai Rasulullah, tanyanya. Tetapi bukan untuk kuku pinang putri kalian, untuk Julaibib, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seketika mendengar nama Julaibib, sahabat Ansyar itu kaget. Kemudian ia meminta waktu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memusyawarahkan dulu. Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini, ucapnya. Sempat terjadi percekcokan antara ayah dan ibu sang gadis yang direncanakan dipinang dengan Julaibib. Perdebatan tersebut terjadi lantaran Julaibib yang tidak diketahui nasabnya, tidak berharta, juga tidak berpangkat. Perdebatan itu rupanya terdengar oleh sang gadis. Kemudian ia diceritakan oleh orang tuanya terkait pinangan Julaibib atas tawaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya, kata sang gadis. Kemudian ia membacakan Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 36 yang artinya sebagai berikut, dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Gadis itu menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menyatakan setuju untuk dipinang oleh Julaibib. Sungguh gadis itu tidak melihat bentuk rupa calon suaminya, tapi ia mengikuti Rasulnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdoa untuk gadis itu. Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah, jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah. Demikian doanya. Namun Julaibib tak sempat dinikahkan dengan gadis itu. Ia gugur di jalan Allah dalam sebuah pertempuran, sebab kala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah. Rupanya Julaibib sudah merindukan syahid di medan perang di dunia. Memang belum sempat memperistri wanita salehah, tapi kehadirannya sudah dinantikan oleh bidadari surga. Sementara itu gadis yang ditinggal oleh calon suaminya menjadi orang kaya di kalangan kaum Ansyar. Tentu saja ini tidak terlepas dari doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah diucapkan untuk gadis itu. Wallahu alam.